Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu ini selalu dalam keadaan baik ya. Masih semangat belajar? Masih, Bu. Ya, alhamdulillah ya, masih semangat belajar walaupun belajar kita dalam keadaan yang berbeda ya. Kita belajar dan melalui tatap mukanya melalui aplikasi Zoom ya. Tapi tidak menyurutkan semangat anak-anak Ibu untuk terus belajar ya. Sebelum belajar, Ibu harap kita berdoa dulu ya. Ya, yang dipimpin oleh teman kita, Radit. Ayo Radit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan dengar berdoa dibukakan Allah pintu hati kita, pikiran kita, anak-anak Ibu semua sehingga dapat menerima pelajaran hari ini dengan baik. Ilmu yang didapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu sekarang, nanti, dan di masa depan. Dan anak-anak Ibu ini semua nanti akan menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, dan negara. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, jangan lupa ya anak-anak Ibu untuk absen. Ya, ini absen online-nya ya. Nanti Ibu kirimkan ke WA grup kita. Ya. Oke. Untuk menambah semangat anak-anak Ibu untuk belajar, hari ini kita bernyanyi dulu ya. Nyanyi Garuda Pancasila. Masih ingat? Masih. Oke, sama-sama ya. Nggak apa-apa dibuka mute-nya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung Satria Proklamasi, Karya berkorban untukmu. Oke, tepuk tangan. Anak Ibu masih semangat semua ya. Oke, hari ini kita belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Kemudian ya, bagaimana persiapan hari ini sebelum belajar? Gimana persiapannya Muhammad Hasan? Bagaimana persiapannya? Iya. Gimana? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apalagi kita belajar pakai Zoom ya. Tentu yang digunakan adalah handphone. Iya. Jadi handphone yang harus digunakan. Ini harus dihafal dulu. Di cas ya. Oke, casnya pakai apa? Oke, Liz. Oke ya.
jadi persiapan kamu harus di handphonenya harus dicas. Dicas tadi ada yang jawab, casnya pakai apa? Pakai listrik. Ini tujuan pelajaran kita hari ini, yaitu dengan belajar hari ini anak-anak ibu bisa mengamati, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Kemudian mengamati juga anak-anak ibu itu semua mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik yang sederhana dan fungsinya dengan tepat. Kemudian apalagi anak-anak ibu ini semua mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Juga kamu semua nanti bisa mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran. Jadi ini ya anak-anak ibu tujuan pelajaran kita hari ini. Ya, jadi kita hari ini adalah belajar tentang listrik. Ya. Kalau belajar tentang listrik, kamu tahu nggak siapa yang menemukan listrik? Michael Faraday, Bu. Oh, siapa? Michael Faraday, Bu. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Raisa, jempol ya, Michael Faraday. Siapa itu Michael Faraday? Ada yang tahu? Bapak listrik. Iya, Bapak listrik. Kenapa? Bapak listrik, Bu. Iya, kenapa disebut Bapak listrik? Karena dia memahami tentang semua listrik. Iya, Henry bilang karena dia memahami listrik. Bagus. Raisa bilang karena dia yang menemukan elektromagnetik. Ih, pinter-pinter anak ibu semua ya, luar biasa. Berarti tadi malam sudah belajar. Ya, Michael Faraday adalah orang berkebangsaan Inggris yang lahir di Newton, Inggris pada tahun 1791. Jadi beliau ini adalah yang menemukan dengan susah payah, dengan gigi, dengan semangatnya, karena beliau ini bukan orang yang kaya, orang sederhana, hanya sedikit mengenyam pendidikan, tapi semangatnya luar biasa. Ya, jadi Michael Faraday ini adalah penemu alat sederhana yang pertama kali, yaitu yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ini dia orangnya. Ya, sudah kenal? Ya. Michael Faraday yang mana ya orangnya itu? Iya, ini dia ya. Ini adalah Michael Faraday. Iya. Penemu listrik. Kayak mana ya kok listrik bisa sampai ke rumah kita? Ada yang bisa tahu kayak mana caranya? Ada, Bu. Ayo. Jalan. Ya, jadi arus listrik itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meskipun tidak ada perantara. Jadi proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus ke kanal. Lihat ini ya. Jadi di sini pembangkit listriknya diproduksi dengan turbin raksasa, bisa dengan pembangkit ini PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi berarti dengan turbin air menghasilkan listrik. Ya, ada dengan gas, ada yang udara menghasilkan listrik. Kemudian mengalir ke trafo, dialirkan lagi ke industri dengan kabel-kabel. Kemudian mengalir lagi ke rumah-rumah kita. Lihat, ini pasti di atas rumah kita ini ada ini kan? Iya, diterima di rumah, kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Pada umumnya di atap rumah ini dudukannya. Kemudian mengalir ke dalam rumah,
dialirkan, ada pakai saklar ya. Iya. Jadi kalau ke industri mungkin akan lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan listrik yang ada di rumah kita. Jadi di rumah kita itu dirangkai lagi. Cara penyusunannya, rangkaian listrik itu terbagi dua. Yang pertama, ya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi kalau dari gambar ini anak ibu, apa beda rangkaian seri dan paralel? Siapa yang tahu dari cara penyusunannya? Iya, jadi kalau rangkaian seri, dia ini disusun lampunya secara berderet, ya, sejajar. Kalau paralel berderet ya, maaf ya. Kalau seri dia sejajar, kalau paralel dia berderet. Ya. Jadi kalau di rumah kita yang paling gampang untuk menemukan atau melihat rangkaian seri, rangkaian seri itu pada senter. Pernah lihat senter? Pernah. Oh ya, digunakan untuk apa itu biasanya senter? Kalau gelap kita menggunakan senter. Iya, kalau listrik padam biasanya menggunakan senter ya. Ini adalah senter yang sudah dibongkar. Ini dia. Ini adalah komponen-komponen senter. Nah, coba anak-anak ibu. Ini apa namanya nomor 1 ini? Siapa yang bisa jawab? Baterai. Nomor 1 apa? Baterai. Ya, bagus Edi, baterai. 2? Lampu senter. Lampunya, ya. Lampu senter. Nomor 3? Baterai. Nomor 3 ini apanya? Logam penghantar. Iya, lempengannya logam. Ya. Yang keempat adalah saklarnya. Oke, coba itu adalah nama-nama komponen yang ada di senter. Sekarang kamu diskusikan dengan temannya. Nih. Oke, kita bagi kelompoknya. Kita bagi kelompoknya ya. Ya, Bu. Iya. Kita bagi kelompoknya, kamu harus bisa menemukan fungsi-fungsi ini tadi. Tadi namanya kita sudah kan? Namanya sudah. Ya, sekarang fungsinya, ya kan? Bisa kan diskusi di kelompok? Waktunya 2 menit aja, kan namanya sudah kita diskusikan, sekarang 3. Ingat kalau ibu kita buat dulu kelompok ya. Berapa? Ini ada 18, kita buat 6 kelompok ya. Kelompok aja ya. Oke. Sudah. Nanti kalau ada klik join, klik kata-kata join, klik join ya. Ya, Bu. Oke. Bismillah. Waktunya 2 menit ya, anak ibu ya. Sudah? Oke, ini kelompok Edi, kelompok 2 ya. Ada Edi. Oke,
udah kembali lagi semua kemari? Sudah diskusi tadi kan? Ya, Bu. Iya. Oke, anak-anak Ibu, jadi dari kelompok si Habibi tadi, coba bacakan hasil diskusinya. Tadi kan ini ya, nama komponen. Coba Habibi bacakan. Baterai. Kami Baterai. nggak ada diskusi, Bu. Fungsi komponennya sumber arus listrik. Iya, sumber arus listrik. Kami diam aja, Bu. Kenapa kok diam aja? Kami nggak tahu, Bu. Kalau Lampu reflektor fungsinya untuk komponennya mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. iya, mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu tampak terang. Bagus. Yang ketiga. Yang ketiga, tadi fungsinya lempeng logam. Fungsinya untuk apa? Sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Iya, benar. Mengantar arus listrik dari baterai ke lampu. Yang keempat, Saklar on off menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. iya, menghantarkan atau menghubungkan atau memutuskan, bukan menghantarkan ya, menghubungkan atau memutuskan arus dengan antara baterai dengan kawat dengan lampunya ya. Menghubungkan atau memutuskan arus antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Iya, itu adalah fungsi, itu tadi udah nama. Iya, kamu bisa menempatkan nama komponen kemudian fungsinya. Ya, semua alat yang kita gunakan itu menggunakan apa? Hampir semua menggunakan listrik ya. Bagaimana? Ya, coba kamu Disingkat orang itu. coba kamu bayangkan ya. Bagaimana keadaan sebelum adanya listrik dengan sesudah adanya listrik. Ayo. Dulu sebelum adanya listrik bagaimana? Menyetrika. Pakai apa? Bara. Iya, pakai bara ya. Pakai setrikaan, pakai arang ya. Sekarang setelah adanya listrik ya menggunakan setrika listrik. Sebelum ada lampu bagaimana belajarnya? Gelap, Bu. Iya, gelap ya di malam hari ya. Halo, Bu. Setelah ada lampu bisa malam hari juga bisa belajar. Kemudian kalau sebelum adanya listrik ataupun sebelum adanya listrik bagaimana? Ayo, keadaan masyarakat. Ada yang bisa jawab? Sulit. Jualan di malam hari bisa? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Gelap ya. Iya. Setelah ada lampu sampai malam pun orang bisa berjualan terang dan jalan kemana-mana bisa ya kan? Iya, Bu. Oke, ini dia. Sebelum adanya listrik, setrika pakai ada arang. Setelah adanya listrik, setrika pakai listrik. Kemudian siapa lagi yang bisa menyebutkan apa perubahan kehidupan sosial kita sebelum dan sesudah adanya listrik? Oke, siapa? Hafiza. Iya, Bu. Sebelum adanya listrik bagaimana?
tidak bisa. Ibu. Iya. Bagaimana Edi? Edi? Ya? Jika dulu kamu setelah ada listrik menggunakan listrik. Iya, ada yang pakai kayu sebelum adanya listrik. Kalau masak ya, sekarang pakai listrik, masak nasi pakai listrik ya. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Enggak dengar. Bagaimana sebelum adanya listrik? Mau mandi bagaimana mandi? Sungai itu nggak pakai listrik. Nggak pakai listrik. Nimba, Bu. Iya, mandi. Nimba di sumur ya Habibi ya. Nimba sumur. Iya. Sekarang adanya listrik bagaimana? Pakai sana, Bu. Ya, ada pompa air ya, pakai mesin air dicolokkan Iya, ke Bu. listrik. Jadi tidak usah pakai nimba. Iya, jadi dengan adanya listrik mempermudah kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, bagaimana kesimpulan terhadap pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kita belajar apa tadi? Raisa? Ya, listrik. Kemudian tentang komponen listrik. Ya, ada sumber listriknya. Ya, baterai, lampu, ya, solar. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Iya, kehidupan setelah dan sebelum adanya listrik. Jadi listrik sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, mempermudah kita dalam melakukan kegiatan. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak ibu semua. Alhamdulillah, hari ini kita belajar dengan luar biasa. Ya, jadi tadi coba Ibu ulangi lagi, hari ini kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa memberi kesimpulan? Listrik. Ya, listrik. Komponen listrik. Komponen listrik. Kehidupan sebelum dan sesudah Iya, listrik. kehidupan setelah dan sebelum listrik, pengaruhnya bagi kita ya. Oke, anak-anak ibu luar biasa ya. Jangan lupa nanti tugasnya ibu akan kirim ke WA grup. Jangan lupa nanti dikerjakan. Ya, kemudian seperti biasa nanti ibu akan kirimkan juga soal di Google Form diisi. Akan ibu lihat siapa yang telah mengerjakan apa yang ya, anak-anak ibu tetap semangat. Sebelum kita tutup pelajaran, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, bagus. Sudah jelas kita akhiri pelajarannya. Kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa? Siapa? Ya, Bibi. Silakan, Bibi. Marilah teman-teman, sebelum kita membubarkan pelajaran kita ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ibu, jangan lupa dikerjakan tugasnya.